Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Andika Absar, NIM 190.03040153 dari program studi Teknik Informatika dan saya dari kelas A untuk mata kuliah APPO. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk pemenuhan tugas akhir ataupun ujian akhir semester untuk mata kuliah APPO di semester 3 ini. Di sini saya diberikan amanat oleh Ibu dosen, Ibu Dani Ratnasari, untuk menyelesaikan sebuah tugas mengenai use case. Langsung saja menuju pembahasannya. Di sini saya akan membahas mengenai use case dari sistem ATM. Sebelumnya yang akan saya sampaikan, pertama orientasinya yaitu kekurangan dan kelebihan dari sistem ATM yang saya bahas nantinya melalui use case. Berawal dari kekurangan dari sistem yang terdahulu menjadi sistem yang mendekati kompleks, yang sesuai fungsinya dan fungsi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekarang ini. Proses pengembangan sistem mesin ATM ini tentunya dalam pengembangan ini dimaksudkan untuk menjamin kepraktisan masyarakat perihal membawa, mentransfer, dan menyimpan uang yang lebih aman. Dengan fungsi utamanya sebuah sistem ATM yaitu mengamankan, mempraktiskan, dan kenyamanan dalam membawa uang. Yang pertama saya akan membahas mengenai use case. Use case di sini adalah suatu gambaran kecil mengenai sebuah sistem yang dirangkum atau diringkas dalam sebuah gambaran kecil. Yang pertama, karena ini yang saya bahas adalah sistem dari sebuah ATM, tentunya kita semua tahu dalam penggunaan sistem ATM, yang pertama itu ada nasabah. Nasabah ini adalah seorang aktor yang nantinya akan mengeksekusi melalui use case ini. Yang pertama ada memasukkan kartu, kemudian ini include memasukkan PIN. Ini saya maksudkan untuk lebih kompleks aja dalam penerapan use case-nya. Kemudian ada mengecek saldo, mengirim uang, mengambil uang, dan logout ataupun cancel. Ini adalah suatu gambaran proses kecil dari sistem ATM. Dan di sini ada sistem banking yang tujuannya yaitu fungsinya mengecek saldo, mengirim uang, mengambil uang. Kemudian di sini ada aktivitas diagram memasukkan kartu. Pada proses yang pertama ini, dalam use case, ada poin memasukkan kartu, dan di sini saya buatkan untuk aktivitas diagramnya. Dalam suatu aktivitas diagram, terdapat dua elemen yang memungkinkan untuk melakukan proses ini, yaitu ada nasabah dan sistem ATM itu sendiri. Yang pertama, nasabah itu memasukkan kartu ke dalam ATM tentunya. Ini ke dalam ATM, ini nasabah memasukkan kartu ke dalam ATM. Kemudian di dalam sistem ATM ini secara otomatis akan memvalidasi kartu, dan kemudian dalam sistem ini melakukan pengecekan apakah kartu itu valid ataupun tidak. Ini
mirip sebuah flowchart di mana logikanya apabila kartu valid maka langsung dieksekusi dan berakhir. Apabila tidak valid, kartu itu akan keluar dan ketampilan menu utama. Kemudian yang kedua ada aktivitas diagram memasukkan pin. Ini saya memasukkan atau mengkonversi dari use case ini menjadi aktivitas diagram. Yang pertama, seperti tadi, dua elemen ini sebagai pemroses dari sebuah sistem yang sudah dibuat. Yang pertama, nasabah itu memasukkan kartu ke dalam mesin ATM dan divalidasi oleh mesin ATM itu sendiri. Dan di sini tidak ada tidak terjadi kesalahan karena ini memasukkan PIN. Tentunya kita semua sebagai user dari ATM itu sendiri pastinya tahu PIN-nya masing-masing. Kemudian ada entry lebih dari 3 kali menuju ke tampilan menu PIN, dan apabila ingin langsung di cancel menuju langsung kartunya keluar dan berakhir dari cancel itu. Kemudian ada sequence diagram. Di sini saya akan menjelaskan secara cepat karena waktunya terbatas. Dan pada intinya di dalam diagram ini, yang pertama itu ada nasabah, ATM, bank server, dan akun bank. Di mana pada gambaran diagram ini itu menunjukkan suatu timbal balik dari nasabah memasukkan kartu dan dari mesin ATM itu sendiri meminta PIN. Ini terjadi suatu seperti two-way traffic ataupun komunikasi dua arah dari nasabah dan mesin ATM itu sendiri. Ini ibaratnya itu tokoh utamanya. Kemudian akan dilemparkan ke bank server karena kita memerlukan konfirmasi untuk konfirmasi PIN-nya. Kemudian ini garis titik-titik yang menjorok ke dalam ataupun sebelah kiri ini adalah sebuah return message ataupun balasan dari message. Dan yang belok ke kanan dengan garis rata ini itu adalah sebuah message yang dikirimkan untuk nantinya dijawab oleh sistem itu sendiri. Makanya tadi saya bilang dalam sequence diagram ini seperti orang yang berkomunikasi secara timbal balik. Dan di sini ada perumpamaan apabila ada dua kemungkinan. Apabila kita dalam memasukkan PIN dan PIN itu benar, maka meminta PIN ataupun PIN itu benar, kemudian lanjut ke proses selanjutnya. Dan apabila PIN itu salah dimasukkan, langsung mengeluarkan kartu ataupun dikeluarkan kartu atau memasukkan PIN dan memeriksa PIN ulang. Kemudian ada kelas diagram. Di dalam kelas diagram ini merupakan yang namanya aja kelas ya. Ada suatu kepalanya ataupun ibaratnya itu kepala suku, dan di bawah kepala suku itu ada
eh, bagian-bagian yang eh, meliputi kepalanya itu. Di dalam bank itu ada kode alamat, manajer, maintash, dan di dalam ATM itu sendiri ada lokasi, pengelola, dan identifikasi transaksi. Kemudian ada akun, nomor data, store, ambil tunai, membuat transaksi. Pengguna, ID pengguna, nama, alamat, telepon, PIN, dan verifikasi password. Kemudian akun saat ini, nomor akun, keseimbangan, ambil tunai, transaksi ATM, ID transaksi, data, tipe, jumlah, saldo, dan modifikasi. Ini adalah gambaran kecil di mana bagian-bagian dari fitur dari ATM itu memiliki fungsi dan koleksi ataupun namanya apa, bagian-bagiannya yang merupakan sebuah identitas dari fungsi-fungsi ataupun fitur yang dimiliki oleh sistem ATM itu sendiri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon maaf, dan saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Deni Ratnasari karena selama 1 semester ini sudah membimbing kami dalam mengarungi mata kuliah APBO. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.